Ya teman-teman, hari ini ya saya akan membahas ya teman-teman, membahas tentang video ini ya, tentang enakan jualan di pasar atau di pinggir jalan ya teman-teman. Ya, pembahasan videonya ya ada di video ini ya teman-teman, simak ya sampai selesai ya, tonton sampai selesai ya, supaya tahu ya bedanya apa ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman yang belum mampir di channel ini ya, supaya nggak ketinggalan ya video update terbaru dari saya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, balik lagi ya teman-teman di channel ini ya teman-teman, membahas tentang seputar sembako dan barangnya ya teman-teman. Ya, hari ini ya di video kali ini saya akan cerita santai ya teman-teman. Kita nyantai dulu ya hari ini ya. Di video hari ini kita bercerita tentang ini ya teman-teman, perbedaannya jualan sembako di pasar dan di pinggir jalan ya teman-teman, pinggir jalan raya ya. Ya, langsung saja ya teman-teman, kita teman-teman, yang pertama kita ini dulu ya, perbedaan yang jualan di pasar dulu ya teman-teman. Kalau kita jualan sembako di pasar ya teman-teman, toko atau warung sembako kita ya teman-teman, menurut saya ya cepat berkembang ya teman-teman. Kenapa ya cepat berkembang ya teman-teman? Pertama ya teman-teman, pertama di pasar itu ramai ya, ramai para konsumen yang ingin membeli ya teman-teman. Yang kedua ya, banyak juga ya, banyak pesaing ya, banyak persaing di pasar itu ya, toko sembako ya teman-teman, persaingan itu ketat ya. Yang ketiga itu ya teman-teman, kita ini hanya mengambil untung sedikit sekali ya kalau di pasar ini ya teman-teman. Tapi ya teman-teman, menurut pengalaman saya ya, pengalaman saya ini jualan di pasar ya teman-teman, memang untungnya sedikit ya, tapi kita itu perputarannya itu teman-teman, perputarannya itu cepat ya, perputaran uangnya, uang atau ini ya, barangnya ya cepat berputar ya teman-teman. Beda kalau kita jualan di pinggir jalan ya teman-teman. Kalau jualan di pinggir jalan itu ya, kalau orang lewat aja ya teman-teman, itu pun ya, kalau kita baru buka toko sembako ya di pinggir jalan itu ya teman-teman, orang lewat pun juga jarang ya teman-teman mampir ya, apalagi baru ya, warungnya baru ya, kecuali ya warungnya sudah lama banget ya yang di pinggir jalan itu ya, kemungkinan ya teman-teman laris juga ya. Kalau untuk yang baru ya lambat ya teman-teman. Beda dengan yang di pasar, kalau baru juga sebulan juga sudah lumayan ya teman-teman, lumayan dikenal orang ya kalau kita jualan di pasar itu ya. Di pasar itu kalau kita ngambil untung, apalagi kita jual harga murah ya, ambil untung hanya kecil ya teman-teman, cepat dikenal orang ya teman-teman. Itulah ya perbedaannya ya teman-teman, lainnya dari yang di pinggir jalannya. Sudah tuh ya teman-teman, kalau kita jualan di pasar ini ya, kita itu belanja ya, setiap hari pasti belanja ya teman-teman, karena ada aja ya barang yang harus kita beli ya. Walaupun kita pengen istirahat di satu hari yang nggak pasar itu, pasti ada aja ya teman-teman yang dibeli ya. Nggak tahu kita itu nambahin stok barang atau mengganti barang yang sudah habis ya. Kalau kita jualan di pinggir jalannya teman-teman, bisa seminggu itu ya teman-teman hanya 3 atau 4 kali ya ke pasar ya teman-teman, karena saya sudah bertanya-tanya ya teman-teman dengan ayu ipar saya ya yang jualan di pinggir jalannya, tidak setiap hari ya teman-teman dia belanja ya, karena kalau tiap hari ya tanggung ya, hanya sedikit katanya ya teman-teman. Dia aja jualan di pinggir jalannya hanya 4 kali ya ke pasar ya dalam seminggu ya teman-teman. Beda seperti saya yang tiap hari ya ke pasar ya, karena jualan di pasar ya teman-teman. Ya itulah itu teman, bedanya ya, sangat lain ya teman-teman, beda dengan jualan di pinggir jalan ya. Selanjutnya ya teman-teman, keuntungannya pun juga lumayan ya, yang kita ini pedagang yang di pasar ya teman-teman. Walaupun untungnya sedikit ya teman-teman, kita itu nggak kelihatan ya, tapi kita itu pasti ya teman-teman nyimpan
atau keuntungan dari penjualan satu hari itu ya teman-teman 100.000 ya, pasti itu 100.000 ya teman-teman, pegangan untuk kita satu hari ya. Misalkan aja ya kita untung kecilnya aja di pasar nih sekitar 2 jutaan ya teman-teman, dari pagi ya, dari pagi sampai malam ya, itu kotor ya teman-teman, belum dipotong untuk belanja besok pagi ya teman-teman. Belanja esok pagi ya sekitar berapa ya teman-teman, jadi kita sisihkan sekitar 100.000-an lah ya teman-teman untuk kita ya bersih ya. Jadi kita itu ada jualan ini ada bekasnya ya teman-teman, jangan dibelanjakan semua ya. Terus tuh ya teman-teman, uangnya juga ya jangan kita alihkan ke lain ya. Misalkan kita belanja untuk kebutuhan pribadi ya, kalau kita belanjakan untuk kebutuhan pribadi ya bakalan uang sembako kita keteteran ya, nggak bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya seperti stok barang ya, karena uangnya sudah terpakai belanja yang lain ya teman-teman. Saran saya ya, uang itu jangan dibelanjakan untuk kebutuhan pribadi ya, jadi warung sembako kita ya tetap terjaga ya teman-teman, terjaga dari kerugian dan barang sebagainya ya teman-teman. Ya mungkin itu saja ya teman-teman, sharing ya cerita perjalanannya, perbedaan antara warung sembako yang di pinggir jalan dan kita ini yang di pasar ya teman-teman. Semoga video hari ini mengedukasi dan bermanfaat bagi kalian ya. Jangan lupa ya teman-teman, like, comment, and subscribe lagi ya teman-teman, supaya nggak ketinggalan ya video update terbaru dari saya ya. Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman, kalian kalau ada masukannya buat video apa lagi ya teman-teman. Semoga video hari ini ya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.